Kamu adalah prasangkamu. Baik atau buruk prasangkamu, itulah cerminan dirimu. Prasangkamu cermin kondisi hatimu. Pernahkah engkau memiliki prasangka? Tentu dan pasti semua orang pernah berprasangka. Entah itu prasangka baik maupun buruk. Prasangka selalu menyelimuti kehidupan. Saat kita memohon dan berharap pada Allah Azza wa Jalla, bukankah prasangka baik yang kita kedepankan? Saat kita berjumpa, berinteraksi dengan siapa saja, bukankah husnudon atau prasangka baik yang harusnya selalu kita utamakan? Hati itu kadang ia sedang perlu ditengok. Saat kita merasa sapaan bukan lagi sapaan, senyuman bukan lagi senyuman, kehangatan yang dibuat-buat, saat kita rasakan kekeringan saat bertemu dengan seseorang, seperti ada yang disembunyikan yang tak terkatakan. Lalu hati ini mulai bertanya-tanya, hati yang lemah ini langsung berprasangka yang bukan-bukan. Apakah ia sedang marah padaku? Tak sukakah akan kehadiranku? Apakah ada yang salah dengan diriku? Adakah yang harus kuperbaiki? Tuturku, lakuku, penampilanku? Lalu muncullah prasangka-prasangka itu. Begitu cepat, hebat, merambat. Sampai-sampai terguncang jiwa ini. Prasangka, oh prasangka. Prasangka baik tak apa, lanjutkan saja. Namun prasangka buruk, meskipun pada beberapa hal boleh untuk selektif dalam memilih dan bertindak, namun sebisa mungkin jangan diteruskan. Lalu jika prasangka buruk yang menguasai hati, bukankah kecemasan dan kegelisahan yang terjadi? Hati, kasihan dia jika harus menahan beban lagi. Biarkan ia tenang dengan kebahagiaan. Ya, terkadang kita terbelenggu oleh pikiran kita sendiri, terkadang kitalah yang berlebih-lebihan. Padahal yang terjadi sebenarnya bukan seperti prasangka kita, hanya perasaan kita saja. Kembalilah meluruskan niat atau hati kita, karena niat itu harus senantiasa diluruskan. Karena kita tak bisa menjamin niat di detik pertama bertahan di detik kedua. Niat biarkan ia lurus, jangan biarkan ia berombak, keriting, atau bahkan keribu. Lurus saja, ya lurus saja. Setiap orang itu baik. Terkadang anggapan dan penilaian kita lah yang terlalu berlebihan. Ya, bukankah fitrah manusia Allah ciptakan dalam kondisi bersih dan baik? Ya, semua manusia itu dasarnya baik. Dan jika kau merasa ada yang tak beres dengan temanmu, apalagi ia saudaramu, sahabat, kawan akrabmu sehari-hari yang sering kau temui, kejanggalan, ketidakhangatan, seperti ada yang disembunyikan dan sejuta prasangka lainnya memenuhi dirimu, bukanlah orang lain yang harus kau tegur, namun dirimu sendiri yang harus kau tanyai. Hati ini sedang bersih atau sebaliknya? Jika bersih, sebersih apa? Sudah dibasuh tilawah Al-Quran berapa lembar? Hidupkah sholat tahajudmu hari ini? Berjamaahkah subuhmu? Khusyukkah duhamu? Ya, prasangka itu dari diri ini sendiri. Maka yang perlu terus diperbaiki tentu diri yang hina ini. Sesungguhnya orang lain tidak akan dihisab oleh Allah karena prasangkamu, tapi dirimulah yang akan diadili olehnya atas kenyataan dari perbuatanmu. Kuatkan kami ya Rabbi, tuntun kami dalam jalan lurusmu. Bersihkan jiwa ini apabila ada noda-noda prasangka buruk, riya, ujub. Singkirkanlah ya Rob. Dekatkanlah kami selalu padamu. Hati adalah penentu. Hati manusia hanya diketahui oleh diri sendiri dan Allah. Hati adalah penentu atau cerminan dari sikap dan perbuatan manusia. Hati adalah penentu. Bila baik keadaannya, maka akan baik desanya. Semakin baik keadaan sebuah hati, akan semakin lemah lembut dalam sikap, semakin terjaga dalam berucap, jika hati memang dikontrol dengan baik. Hati adalah penggerak anggota badan yang lainnya.
Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula keseluruhan jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Jika kamu memiliki hati bersih, maka kamu akan senantiasa berbuat kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Apabila hatimu kotor, maka tindakan atau perangaimu jadi buruk. Ingatlah nasihat ini. Sikap orang lain padamu adalah cerminan dari sikapmu pada mereka. Jadi saat melihat kelalaian pada orang lain, mungkin disebabkan karena kelalaianmu juga. Sibuklah bercermin untuk perbaikan diri, bukan merasa baik sendiri."